asana, pranayama, karasudana. Om Swadhamam Swaha. Om Mati Swadhamam Swaha. Amusti Karana. Puja Trisandya Ngawit. Om Bhurabhuvaswah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Narayana Evedam Sarvam Yad Bhutam Yascha Bhavyam Niaskalanko Niranjana Nirvikalpo Nirajata Sudah Dewa Eko Narayana Nadvyatyastikasce. Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Yaswara Parameswara Brahma Wisnu Charudrasya Purusa Parikertita. Om Papaham Papakarmaham Papatma Papasambahwa Terakhir mampun dari kaksa Sabaya biantara suci. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwa Pranitangkara Mamojo Sarwa Papebya Palaya Swasada Siwa. Om Kesantauya Kaika Dosa Kesantauya Wacika Mama Kesantauya Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swama. Om Santi Santi Santi. Om.
yang baru saja melewati tahapan-tahapan seleksi PBDB yang pada akhirnya masuk sebagai atau lolos sebagai peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukawati tahun pelajaran 2001-2022. Sekali lagi selamat Bapak ucapkan kepada anak-anak karena mulai 12 Juli 2021 anak-anak sudah menjadi bagian dari warga SMA Negeri 1 Sukawati. Sebelum Bapak menyampaikan beberapa hal terkait dengan tugas Bapak, perlu Bapak juga menyampaikan hal-hal awal yang mesti harus anak-anak ketahui, terutama yang berkaitan dengan diri Bapak sendiri dan juga tugas-tugas Bapak di SMA Negeri 1 Sukawati. Namun sebelum memulai, mari kita bersama-sama menasice dari susunan dumadak dia nakis dan kacang kematian dumati memberikan kerahiwan kerajinan melarapan untuk pengasuhan pengajar Om Swastiastu. Anak-anak kelas 10 baru yang Bapak banggakan, pertama Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Bapak bernama Iketut Kaptike, seperti jelas sekarang buka dulu maskernya. Bapak Iketut Kaptike, asal Bapak dari Banjar Tengah, Batu. Kemudian di SMA Negeri 1 Sukawati diberikan tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang akademik atau bidang kurikulum. Yang tugas pokoknya adalah mengelola proses pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Sukawati, baik dari penyediaan atau pengelolaan guru dan tenaga pendidikan maupun dalam pengelolaan kelas, pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi tugas pokok Bapak sehubungan dengan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa hal atau materi yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewajiban anak-anak sebagai siswa baru di SMA Negeri 1 Sukawati. Artinya Bapak ingin menyampaikan hal-hal yang pokok, yang wajib, yang harus diketahui oleh anak-anak berkaitan dengan kegiatan NPLS tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama yang ingin Bapak sampaikan itu adalah tentang peminatan. Anak-anak nanti akan diminatkan, apakah nanti masuk ke salah satu minatan atau bagaimana, itu tergantung prosesnya. Nah, itu yang pertama yang Bapak ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, Bapak ingin menyampaikan materi berkaitan dengan pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukawati. Bagaimana proses pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 ini, lebih-lebih dalam kondisi pandemi saat ini. Nah, itulah dua hal yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak. Untuk itu, dengarkanlah baik-baik apa yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama dulu berkaitan dengan peminatan. Anak-anak sekalian, untuk peminatan di SMA Negeri 1 Sukawati itu dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 64 tahun 2012, bahwa anak-anak itu wajib untuk
untuk diminatkan. Kalau dulu zamannya atau istilahnya dijuruskan, apakah jurusan IPA, jurusan IPS, ataupun jurusan bahasa. Nah, khusus pada pasal 4 pada Permendikbud ini disebutkan bahwa pemilihan kelompok peminatan dilakukan sejak peserta didik mendaftar ke SMA sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik. Nah, itu bunyi pasalnya yang secara tidak langsung, secara integratif mewajibkan sekolah itu untuk mengelompokkan anak-anak menjadi kelompok peminatan. Apakah nanti ada kelompok peminatan IPA, IPS, ataupun bahasa. Kemudian ayat 2-nya pada pasal 4 tersebut bunyinya, pemilihan kelompok peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada nilai rapor, kemudian rekomendasi, kalau nanti anak-anak menyampaikan rekomendasi dari guru BK di SMP, kemudian kita di sekolah mengombinasikan dengan hasil tes psiko dan juga tes peminatan di SMA Negeri 1 sekolah. Kita kombinasikan itu. Tentunya yang menjadi prioritas utama itu adalah minat anak, dikombinasikan dengan hasil tes, dan juga baik tes peminatan maupun tes psiko. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Sukawati tahun ajaran ini untuk tes peminatan psiko nanti akan diumumkan jelang akhir dari MPLS ini. Makanya anak-anak perhatikan terus, simak terus, pantau terus pengumuman-pengumuman yang ada di grup anak-anak masing-masing. Nah, itu adalah dasar hukum untuk pelaksanaan peminatan di SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, lalu setelah ada ketentuan seperti itu, bagaimana SMA Negeri 1 menyikapinya? Nah, sesuai dengan hasil rapat koordinasi dengan sekolah, dan guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pegawai dan lain sebagainya, kita menyepakati sesuai dengan kebutuhan, maka di SMA Negeri 1 Sukawati ini dibuka 3 peminatan, yaitu MIPA, IPS, dan Komputer. Nah, pada masing-masing peminatan ini ada yang menjadi ciri programnya, mata pelajaran yang menjadi ciri program peminatan. Kalau anak-anak nanti dipilihkan atau dikelompokkan ke dalam peminatan MIPA, maka yang menjadi mata pelajaran pokok atau ciri programnya adalah matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kalau IPS, kelompok mata pelajaran yang menjadi ciri program IPS adalah geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Demikian juga untuk yang BAUD, mata pelajaran yang menjadi ciri programnya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa Jepang, dan antropologi. Nah, itu yang menjadi ciri program dari masing-masing peminatan yang ada di SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, kemudian setelah anak-anak mengetahui itu jenis peminatan yang dibuka di SMA Negeri 1 Sukawati, nah untuk selanjutnya di tahun pelajaran 2021-2022 ini formasi peminatannya seperti apa?
formasi peminatan untuk tahun pelajaran 2021-2022 sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ketersediaan guru, sesuai dengan pembagian tugas mengajar, maka disepakati dalam rapat koordinasi di SMA Desa Pati ini, jika rombelnya 9, anak-anak kelas 10 semua rombelnya 9, maka akan diformasikan menjadi 6-2-1. 6 untuk IPA, 2 untuk IPS, 1 untuk bahasa. Nah, itu adalah formasi yang sudah kita sepakati sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena kita memiliki banyak guru di IPA, banyak guru juga ada di IPS, dan juga ada guru-guru yang spesifikasinya ada di babul atau bahasa, sehingga semuanya terpenuhi jamnya untuk mengajar. Nah, itu formasi yang Bapak sampaikan, sehingga nanti akhir dari MPLS ini setelah mengikuti tes peminatan, maka anak-anak akan dikelompokkan menjadi ketiga kelompok tersebut: IPA, IPS, bahasa. Nanti IPA-nya juga akan dipecah menjadi IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, dan IPA 6. IPS ada IPS 1, IPS 2, dan bahasa babul 1. Nah, jumlahnya 9. Nah, kemudian dari masing-masing program tersebut atau peminatan tersebut, itu masing-masing memiliki struktur program. Struktur program itu artinya mata pelajaran dengan bobot belajarnya atau beban belajarnya berapa jam. Itu namanya struktur program. Nah, untuk khusus yang ciri program, misalnya MIPA, ciri programnya kan matematika, biologi, fisika, kimia, itu memiliki beban belajar rata-rata 4 jam per minggu. Ada yang 2 jam, misalnya PPKN 2 jam, agama 3 jam, kemudian bahasa Bali 2 jam, dan seterusnya. Itu sudah umum. Nah, untuk di kelas 10, ciri-ciri programnya di masing-masing peminatan, khusus untuk kelas 10, bobot belajarnya adalah 3 jam per minggu. Ya, matematik untuk di peminat IPA, berarti di matematik jurusan IPA itu ada 2 matematik, ada matematika wajib 2 jam, ada matematika wajib 4 jam, kemudian matematika peminatan 4 jam, ya, jumlah jam belajarnya 8 jam. Nah, demikian juga untuk biologi, fisika, kimia, PS juga begitu. Nah, kemudian di masing-masing peminat tersebut ada yang disebut dengan lintas minat. Lintas minat ini maksudnya adalah anak-anak diberikan mata pelajaran yang di luar dari kelompok peminatan. Misalnya, anak-anak nanti dikelompokkan ke jurusan IPA, di jurusan IPA. Tapi di lintas minatnya nanti, anak-anak yang jurusan IPA diberikan lintas minat mata pelajaran yang di luar dari program IPA. Contoh, untuk di IPA nanti di kelas 10, lintas minatnya adalah ekonomi dan bahasa Jepang. Ekonomi kan itu miliknya IPS, bahasa Jepang itu miliknya bahasa. Artinya anak-anak yang di IPA juga diberikan materi atau mata pelajaran yang ada di IPS, yang ada di bahasa. Ini tujuannya nanti jika nanti tamat, anak-anak yang tidak direkrut di jurusan IPA di universitas
bisa beralih ke jurusan ekonomi, bahasa asing dan lain sebagainya. Kita siapkan dari awal. Demikian juga untuk yang IPS, lintas minatnya atau mata pelajaran yang di luar dari IPS itu yang diberikan untuk kelas 10 adalah biologi dan bahasa Jepang. Ini anak-anak nanti kan mendapatkan biologi juga yang untuk jurusan IPS. Kalau jurusan IPA kan sudah pasti dapat biologi, ya. Nah, kemudian untuk bahasa dan budaya, lintas minatnya adalah biologi dan ekonomi. Biologi dan ekonomi. Nah, itu wajib diikuti oleh semua anak kelas 10. Nah, demikian anak untuk yang peminatan. Nah, perlu yang Pak garis bawahi sekarang, dalam proses pemilihan peminatan ini, catatan penting dalam penentuan peminat ini, anak-anak, dengarkan baik-baik. Yang pertama, pilihan anak bukan pilihan orang tua, karena yang belajar adalah anak sendiri. Artinya, anak-anak menentukan sendiri, tentukan kemampuan anak di mana. Jangan, orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk mengambil jurusan atau minat peminatan A misalnya. Anak yang tidak punya kemampuan di bidang IPA misalnya, karena kemampuan fisika, kemampuan matematikanya kurang, jangan dipaksa. Orang tua jangan memaksa anaknya untuk memilih IPA, biarkan anak itu memilih jurusan apa. Karena yang belajar nanti itu adalah anak sendiri. Kemudian juga yang kedua, pelajari tes psiko, hasil tes psikonya nanti. Di tes psiko itu diarahkan kemana? IPA, IPS, ke bahasa. Yang ketiga, sadari kemampuan akademi anak. Lihat di nilai raportnya. Yang unggul, yang apa? Mata pelajaran apa? Jangan dipaksa. Tidak kuat matematika, tidak kuat hitung-hitungan, jangan dipaksa untuk memilih IPA. Dan hindari arogansi, memaksa. Pengalaman Pak, bertahun-tahun orang tua sering memaksa untuk anaknya agar ditempatkan di jurusan tertentu sesuai dengan keinginan dari orang tua. Hindari. Sekali lagi, yang belajar itu bukan orang tua, yang belajar itu adalah anak-anak. Karena beban nanti yang menanggung itu adalah anak-anak. Itu mohon diingat dengan baik, menjadi catatan penting kita di sekolah agar bijaksana, terutamanya orang tua dalam menyikapi peminatan. Nah, demikian yang Pak ingin sampaikan untuk peminatan, dan sekali lagi untuk seleksi atau tes peminatan ini tunggu pengumuman di grup masing-masing, akan diumumkan. Nah, kemudian yang kedua, materi yang kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukawati. SMA Negeri 1 Sukawati ini di tahun pelajaran 2021-2022 ini masih dalam tatanan menunggu kebijakan-kebijakan pemerintah, karena sekolah adalah pelaksana kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi. Apapun yang nanti diwajibkan untuk sekolah kita akan lakukan dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Di masa pandemi ini, sesuai dengan edaran yang terakhir, karena kita masih dalam kondisi PPKM, pembatasan, maka proses pembelajaran pasti daring. Nah, dalam proses pembelajaran daring ini, tentu anak-anak di rumah dan guru-guru juga bisa di sekolah, bisa di rumah, tergantung kondisi alat-alat dan lain sebagainya. Anak-anak sudah pasti belajar dari rumah. Nah, selanjutnya, bagaimana pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Sukawati ini? SMA Negeri 1 Sukawati menggunakan Learning Management System model.
LMS itu Moodle. Secara umum itu yang dipakai sehingga semua guru-guru, semua anak itu akan masuk dalam aplikasi Moodle itu sendiri. Nah, selanjutnya pembelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran nanti ada dua di sekolah. Ada pembelajaran tatap muka dan ada pembelajaran daring. Nah, untuk pembelajaran daring nanti anak-anak setelah selesai MOS ini atau MPLS ini akan melaksanakan pembelajaran daring dengan ketentuan anak-anak kelas 10, karena kita memiliki kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Rencana kita di SMA Negeri 1 Sukawati ini adalah kelas 12 itu masuk di tahap pertama. Itu kalau ini tatap muka ya, ini kalau tatap muka rencananya. Paginya kelas 12, kemudian sesi kedua itu tahap kedua kelas 11, dan terakhir tahap ketiga siang itu kelas 10. Itu pelaksanaan tatap muka yang terbatas ya, sesuai dengan aturan tatap muka pembelajaran. Dan di setiap tahapan, misalnya kelas 12 di pagi, jumlah peserta yang hadir wajib hadir ke sekolah sesuai dengan aturan hanya 25-50%. Kita sambil menunggu. Jadi, pastinya 50% hadir ke sekolah dan sisanya di rumah mengikuti pembelajaran secara daring. Demikian juga untuk kelas 11 tahap kedua. Tahap ketiga juga begitu untuk kelas 10. Itu pembelajaran terbuka akan diatur sedemikian rupa sesuai dengan jadwalnya nanti. Nanti akan diumumkan jadwal pembelajarannya kepada seluruh anak kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, khusus untuk pembelajaran daring, anak-anak nanti di rumah hanya belajar 1 hari 3 mata pelajaran. 1 hari 3 mata pelajaran. Setiap mata pelajaran hanya sekali dalam seminggu. Itu adalah jadwal pembelajaran daring. Tidak melihat beban belajar untuk masing-masing makro. Kalau tadi kan ada struktur programnya untuk matematika 4 jam, untuk agama 3 jam, dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran daring kita tidak menghitung itu. Kita hanya menghitung bahwa setiap mata pelajaran wajib seminggu sekali, dan setiap proses pembelajaran seminggu sekali itu minimal menggunakan waktu 30 menit. Nah, itu dalam proses pembelajaran daring. Nah, aplikasi yang dipergunakan banyak sesuai dengan keahlian, kecakapan dari guru masing-masing. Ada yang menggunakan Google Classroom, aplikasi yang lain ya. Ada Google Meet, kemudian ada Webex, kemudian ada WhatsApp yang utama, yang pokok, kemudian Prefer, Psikologi, Quiz, Kahoot, GeoGebra, banyak lagi yang lainnya. Nah, itu tergantung pada gurunya nanti. Nah, bagaimana prosesnya nanti guru yang akan menuntun anak-anak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu untuk pembelajaran daring anak-anak. Untuk selanjutnya dalam proses pembelajaran daring ini akan dituntun oleh guru masing-masing. Apa yang harus dilakukan pertama? Tentu pertama pemerintah pasti melalui WA dulu. WA group pasti itu. Anak-anak untuk untuk hari ini, pembelajaran ini, Bapak atau Ibu menggunakan aplikasi Google Classroom. Berarti anak-anak dituntun diberikan persyarat-persyarat yang memang harus dipersyaratkan dalam masuk aplikasi Google Classroom tersebut. Tinggal menunggu perintah dari guru-guru untuk proses pembelajaran daring. Lagi intinya adalah untuk sampai dengan tanggal 20 ini kita tetap daring, prosesnya daring. Nah, kita menunggu apakah tanggal 20 ini kita tetap daring atau sudah tatap muka. Jadi kita sekolah akan mengumumkan lebih lanjut prosesnya.
yang Bapak sampaikan, dua hal yang penting yang Anda harus ketahui berkaitan dengan peminatan dan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pelaut. Dan Bapak, mohon maaf jika ada hal yang tidak pernah jadi, mohon maaf, dan mari kita tutup kuliah pada hari ini dengan mengaturkan salam saya. Om Santi.